Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan hadir bersama kita Tuan Guru kita Abu Yahya Haji TM Busra MA. Beliau memang enggak kenal ke saya, tapi saya sangat kenal beliau. Menghadiri setiap kajian-kajian beliau. Dan saya adalah tetangga murid beliau, Buya Al-Wizar. Jadi kalau cerita tentang beliau ini dah hatam saya. Ya. Jadi makanya yang membuat saya grogi ini Buya ini ya sebenarnya. Ini berkeringat badannya. Kipas mati pula ya kan. Kemudian Abu Yahya Haji Irwan Suwanto LC MPD. Dan saya juga sangat grogi dengan Prof. Munzir. Karena dulu ketika saya masuk pegawai, beliau tukang wawancara saya bahasa Inggris. Jadi masuk UIN itu 2 bahasa. Macam tadi lah kan, bahasa Arab, bahasa Inggris. Tapi tak tahu lah, mungkin Allah yang telah memudahkan. Itu banyak tanya Prof. Munzir. Ya. Alhamdulillah. Kemudian Abu Yahya Profesor Dr. Haji Munzir Hitami MA, Ketua PDPRT Riau Abu Yahya Haji Insinyur Gamal Abdul Nasir MM. Kalau saya kirimkan nama beliau ini tadi katanya menggantikan saya ceramah. Saya tak berani lagi sebenarnya membuat dia tanpa doktor. Saya kirim doktor. Saya nanti ilmunya pasti lebih hebat dari saya. Kalau disebut S2 nanti orang ragu. Ya. Makanya mesti dikirim doktor Insinyur Haji Gamal Abdul Nasir. Tergantung Pak Munzir lah bagaimana cara itu kan. Kemudian Bapak Sekda Provinsi Riau, Bapak Haji Ahmad Hidazi SMSI. Kemudian Dr. Haji Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Riau, Kiai Haji Muhammad Mursyid MPD. Ini saya sebenarnya ingin bertalaki ke beliau ini. Ada satu ilmu yang perlu diturunkan. Buya Irwan mungkin dah dulu tidak tahu lah saya kan. Ya semoga tadi saya ikut mutabiah mengaminkan doa Abu Yahya Irwan. Itu jangan nanti beda pondoknya nanti setelah masuk Ustaz kan. Naik ke Senayan masuk pondok juga kan. Tapi pondok udah baik kan. Itu semoga kebaikan selalu buat beliau. Kemudian Ketua Perwakilan Riau Umi Fitmawati. Kemudian Ketua Panitia kita Ustadz Ayun Dinahar. Hadirin hadirat nih ada tadi Ketua Mahasiswa Perti ya, tim Sholawat. Ini yang hadir sholawat nih, kalau tadi kata ketua saya sering datang rapat, datang pertemuan, tetapi orang-orangnya semuanya rekomendasi saya ini Bu ya. Walaupun saya tak hadir, tapi pikiran saya sebenarnya selalu hadir. Soal. Jadi kalau tadi ditunjuk-tunjuknya Siano. Sebenarnya saya yang berhak lebih menunjuk. Karena umumnya adik-adik ini mahasiswa saya. Dan pernah ya sama-sama latihan di fakultas. Rizky Alwi itu sebenarnya sudah mau 4 anak. Dulu mahasiswa saya. Kata orang kami kok seumur itu. Karena Rizky yang ketua Anda, saya yang kemudian. Hadirin hadirat, anak-anak kami, adik-adik kami, ya kita sebut anak-anak tuan ulawat, adik-adik lain supaya tidak terasa muda. Santri Pondok Pesantren Al-Ikhwan Putra dan Putri. Hadirin hadirat, tak dapat nak saya sebutkan gelar jabatannya masing-masing. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika Abu Yahya Gamal nelpon saya minta ceramah ini, saya tak mau. Ini bunuh diri di ceramah ini. Ini bunuh diri ya Pak. Belum diceknya saya balas.
Sebenarnya nggak tahu saya itu masuk, saya balas. Memang sibuk lah, tidak balas awak. Memang sengaja, memang susah nak membalasnya. Ya kan? Karena itu yang paling susah itu ada dua. Katanya makan di depan mertua, mengaji di depan. Karena itu saya mau pantun lah. Sudah sering menanam padi. Padi ditanam hari Rabu. Memang sekali ini lain rasanya nak mengaji. Karena memang mengaji di depan guru. Ya kan? Mudah-mudahan tak hilang bahan yang telah disiapkan. Bapak Ibu sama Allah yang berbahagia. Saya tentu tidak akan menceramahi guru-guru. Dan tentu saya ingin menghadap ke adik-adik. Dan saya pun tidak akan menceramahi. Saya anggap saja saya ini seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu suatu ketika diminta oleh Rasulullah SAW baca Quran di depan beliau. Kata Ibnu Mas'ud, tidak Rasulullah, saya enggak mau. Kenapa kata Rasulullah? Quran itu diturunkan kepada engkau, lalu saya yang baca enggak layak, saya enggak pantas. Yang menekuni ilmu di pondok ini ya ayahnya Buya Busra, Asina Irwan, adinda Kiai Haji Muhammad Mursyid. Lalu saya pula yang berceramah. Ini kata orang Melayu nyanyi namanya. Ya. Jadi tidak cocok, ini tidak salah adabnya sebenarnya. Tetapi saya datang, ingat saya satu dalil. Karena satu ketika akhirnya Ibnu Mas'ud tetap baca. Tetap baca di Al-Quran di depan Nabi. Karena kata Nabi, saya ingin dengar dari orang. Mungkin hari ini guru agama ingin mendengarkan saya, sehingga jelaslah kelemahan saya di depan guru. Adik-adik siswa atau santri putra dan putri yang saya hormati. Kebenaran Rasulullah SAW sebagai Rasul itu awalnya Nabi sendiri nggak ngerti. Tahu dia itu jadi Nabi, itu justru datang dari tokoh agama Samawi lainnya, yakni orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Nabi nggak ngerti. Sehingga satu ketika tatkala Nabi setelah 3 tahun berturut-turut mencari hidayah Allah di Gua Hira, atau bahasa kitab itu bertahan. Lalu tahun ketiga itu datang malaikat meminta beliau untuk membaca, tapi Nabi nggak ngerti. Nabi koi, aku tak usah baca. Semakin grogi, maka disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Nabi dipeluk oleh malaikat itu, sehingga dia ketakutan. Baru pulang, katanya kepada istrinya Khadidah, gue minta minta di sini zammilu. Ini kalau bahasa kitab ini nanti dikritik oleh Buya Busro secara nahwu. Seharusnya kan perempuan yang diminta tuh zammili ini ya Bu ya. Kesusahan kacau kok bahaya nih. Makanya saya pikir kan dari tadi nih. Ya, makanya saya dari rumah ada saya pikir kan tidak bahasa ada sempat salah. Ya. Karena Buya Al-Bizar cakap mirunahu bila tu ya Bu. Ya. Itu salah sebutnya memang habis main awak. Ya. Tapi memang para ulama bahasa mengatakan kalau itu diperuntukkan kepada keluarga boleh dia dalam bentuk muzakkar. Maka dalam bahasa kitab itu zambilu. Bapak Ibu yang Allah berbahagia, selimut aku. Dia ketakutan. Kata istrinya Khadijah, wahai suamiku, engkau enggak kenapa-apa. Kau ini kan orang baik. Suka menolong orang, membantu orang. Menjadi penanggung utang orang. Bahkan engkau ini diberi gelar Al-Amin. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tenang. Besok, ini terjadinya malam. Besok kita datang kepada sepupuku. Kalau sejarah itu disebutkan begini dia. Khadijah punya ayah,
Lalu ayahnya itu punya saudara laki-laki. Lalu saudara laki-laki Khadijah ini punya anak. Itulah yang akan dibawanya bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini kan adalah orang penginjil. Jadi orang Nasrani. Nah akhirnya besoknya datanglah ke Waraqah bin Naufal. Waraqah minta Nabi Muhammad SAW bercerita. Apa kegaduhan yang terjadi. Lalu Nabi pun bercerita seperti tadi. Ada sesuatu yang datang atau seseorang yang datang. Yang tiba-tiba menolong beliau untuk mengatakan, bacalah. Aku nggak tahu apa yang mau dibaca. Lalu Waraqah katakan, itu yang datang kepada engkau itu adalah Namrud. Wajah Abi Musa. Dia juga sudah datang kepada Musa. Dan itulah malaikat. Nabi ketika itu nggak ngerti apakah ini malaikat atau bukan, nggak tahu. Jadi informasi awal siapa yang datang itu justru mengertikan oleh bukan Islam gitu. Jadi tokoh di luar Islam. Apa maksud Allah bercerita di sini sehingga kebenaran Nabi itu menjadi Rasul awal-awal itu dari tokoh agama yang lain, karena sejatinya memang kebenaran beliau dari Nabi dan Rasul itu bukan pernyataan kita saja, bukan pernyataan orang Islam saja, tetapi orang-orang yang tidak Islam itu menyatakan kebenaran beliau sebagai Rasulullah SAW. Jadi hikmatus tasyriknya lah, kalau boleh kita sebut, ya mengapa filosofinya atau kebenaran itu dari agama lain. Allah seolah ingin berkata kebenaran agama ini bukan klaim sepihak dari Muhammad, tapi juga dibenarkan oleh agama di luar Islam. Ini poin edukasi pertama yang dapat kita ambil. Lalu kata Waraqah bin Naufal, saya adalah orang pertama ketika engkau nanti diangkat menjadi nabi itu orang yang akan beriman. Dan suatu waktu engkau akan diusir dari kaum. Nabi ketika itu menjadi bingung berkata-kata, saya ini kan orang baik. Sebagaimana tadi istri mengatakan gue orang baik. Saya tak pernah berbuat jahat, saya tak pernah berkhianat, saya tak pernah mencurangi orang, saya tidak berbuat zalim. Kok bisa saya diusir oleh kaum? Kata Waraqah bin Naufal, tak satu orang pun yang dijadikan Tuhan sebagai nabi di muka bumi ini, melainkan semuanya akan mengalami proses yang sama, yakni diusir dari kaumnya. Saya orang pertama yang akan beriman kelak. Tapi qadarullah memang Waraqah dicatat oleh sejarah, dia meninggal sebelum Nabi itu benar-benar menjadi Nabi dan Rasulullah SAW. Ini poin pertama. Bapak Ibu Allah yang berbahagia, kebenaran Nabi itu yang kedua dari Nabi dan Rasul juga datang dari seorang pendeta, ya, bernama Bukhairah. Kala Nabi kala itu berusia 9, atau sejarah ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Kita ambil adalah 12 tahun. Nabi ketika itu berumur 12 tahun, lalu ikut pamannya berdagang ke Syam. Mereka istirahat, lalu adalah seorang pendeta yang bertanya kepada Abu Thalib paman Nabi ketika itu. Dia mengatakan, dia ini siapa? Kata Abu Thalib, ini anakku. Diulang-ulang oleh pendeta ini. Nama pendeta ini sejarah menyebutnya bernama Bukhairah. Ditanya, berulang-ulang, ini anak siapa? Anak siapa? Seorang tertentu. Abu Thalib menjadi tersinggung dia. Kenapa? Memang ini kenapa? Engkau tidak percaya. Aku katakan ini anakku. Aku tidak percaya. Memang ini kenapa? Kata si Bukhairah, ini yang menjadi muskil, yang menjadi sulit bagi saya. Karena semua alaman kenabian ada pada anak ini. Banyak dari mata, dari fisik, dari tadi gue berjalan diikuti oleh awat-awat. Sekarang ini menjadi sesuatu yang sulit untuk saya pikirkan karena dia ini anak engkau. Kalau bahasa ujungnya, gue nggak perlu anak awak aneh. Itu tidak bahasa lain. Itu yang sulit diambil memahaminya. Mengapa pilih anakku anak awak? Memangnya kenapa?
Karena seharusnya anak ini adalah yatim ketika berlahir. Akhirnya betul punya yawa yang itu yang bermasalah. Kemudian terakhir tadi itu dibuat. Ya. Lalu Abu Talib pun berkata, ini anak kandung Ampur, ini nyopok, yo anak. Kalau bahasa kita orang matrilineal ini bukan kemenakan, nah. Karena kan ini apa namanya anak saudara laki-laki. Tapi ya bolehlah diterjemahkan, ya ini kemenakan saya. Lalu Bukhairah berkata, jangan dibawa anak kau ke Syam lagi. Itu bahaya. Kenapa? Karena nanti orang-orang yang mengerti tentang dia ini adalah seorang nabi kelak, boleh jadi dia akan diculik. Ini berbahaya. Karena itu jangan dibawa. Baliklah ke Mekah. Sejarah mencatat Nabi nggak jadi ikut ke Syam dan beliau balik ke Baghdad. Anak-anak dan adik-adik kami, santri putra dan putri yang dirahmati Allah. Jadi argumentasi kedua kebenaran Nabi itu menjadi Nabi dan Rasul juga dari tokoh Nasrani. Kemudian yang terakhir, kaji yang terakhir. Lamo pokolaannya, ya kan? Lalu kebenaran Nabi ini sebagai Rasul yang kedua itu bermula dari protesnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak terima Muhammad ini sebagai Nabi. Kenapa? Karena Muhammad terlahir dari negeri Mekah. Mereka sebenarnya meyakini bahwa akan ada Nabi terakhir nanti. Tetapi mereka nggak mau terima Muhammad Nabi terakhir itu karena Muhammad kok lahir dari Mekah. Seharusnya Nabi itu terahnya harus dari Bani Israel. Karena tak ada sejarah mencatat orang Mekah jadi Nabi. Nah, ini yang jadi sulit untuk dipahami orang Yahudi. Bapak Ibu yang berbahagia, kata orang Yahudi nggak mungkin nih Muhammad nih jadi Nabi. Tetapi mereka dalam kitab mereka meyakini bahwa akan datang Nabi terakhir. Bahkan ketika mereka perang dengan Bani Qutofan, mereka itu berwasilah dengan Nabi terakhir. Ya Tuhan, bantulah kami. Beri kami kemenangan berkat Nabi terakhir yang akan Engkau utus. Maksudnya itu ya Muhammad. Tetapi mereka nggak mau mengimani Muhammad sebagai Nabi terakhir karena Nabi kok orang Mekah. Jadi orang-orang yang masih asobiyah ini mirip-mirip Yahudi nih. Nah, makanya hati-hati. Ya. Bapak Ibu Allah berbahagia, tetapi keraguan orang Yahudi ini dijawab Allah. Apa kata Allah? Fi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Harusnya ada supporter nih, ya kan? Supaya hilang keringatnya sedikit ya. Memang suaranya agak berat, memang agak terbanyak ceramahku, agak emosi kadang ceramahnya kan. Hilang suara ya kan. Kata Allah, saya ulangi gini. Ini nanti adik-adik ini jadi supporter ya. Kalau selesai saya wakaf, panggillah Allah. Fi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Kan sedap sedikit kan, semangat sedikit. Hilang grogi saya itu sebenarnya. Jadi memang kalau ke mahasiswa saya katakan begitu. Kalian jangan ngecek, jangan ngomong. Kalau saya lagi ngomong, kalian pura-pura serius aja. Nggak serius pun nggak pura-pura jadilah. Pas saya nengok ke kalian ngangguk gitu kan. Nah, senanglah hati saya itu kan. Ya kan? Menyenangkan orang itu kan berpahala. Walaupun dalam hati kalian banyak kali gaya bapak ini. Mana lihat? Ya nggak apa-apa, ya kan? Nah, kembali ke kajian kita tadi. Di Mekah itu, kata Allah kepada orang Yahudi, telah ada bekas kaki Ibrahim. Mengapa Allah meninggalkan bekas kaki Ibrahim ini? Sebenarnya Allah ingin berkata begini, Faksus qasasa, la'allahum yatadzakkarun. Ceritakanlah cerita-cerita yang terjadi pada masa lalu itu, agar mereka itu mbok mikir. Gitu. Ternyata, ditinggalkannya bekas kaki Ibrahim ini, Allah ingin memberikan kesaksian bahwa dulu Ibrahim yang mereka bangga-banggakan itu, yang kata orang Yahudi itu, Ibrahim ini Yahudi. Makanya dibantah Tuhan.
Maka na Ibrahim Yahudiyya. Kan kalau ngaji di pondok itu nyambung. Di Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, kata Allah. Tapi mereka kan ingin berkata, itu Ibrahim itu Yahudi. Ya enggak lah. Karena itulah Allah katakan, Muhammad ini sejatinya keturunan Ibrahim. Dan Ibrahim itu sudah sampai di Mekah dulu. Buktinya ada bekas kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Dan di situ pula ditinggalkan bekas tempat tidurnya Ismail yang disebut dengan Hijr Ismail. Oh, ternyata mereka nggak tahu. Ternyata Ibrahim ini punya 2 istri. Makanya yang punya istri 2 kasih tahu orang lain supaya orang nggak risau. Pakai dia kasih tahu kan? Udah. Jadi mereka nggak tahu bahwasanya Ibrahim punya istri lagi 1 Hajar. Yang mereka tahu itu ya Sarah. Sarah ini kan punya garis keturunan, nanti anaknya Nabi dari Ibrahim. Sudah Ibrahim jadi lahirlah Ishak. Dari Ishak lahirnya Yakub. Dari Yakub lahirlah Yahuza. Yahuza ini nanti yang mereka sebut dengan Yahudi. Jadi terahnya begitu tuh. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, lalu ada Hijr Ismail, tempat tinggalnya Ismail atau tempat tidurnya Ismail. Dan ada pula nanti itu Sofa Marwah dan ada Zamzam. Ini bukti sejarah bahwa Ibrahim sudah sampai ke Mekah bersama istrinya Hajar, lalu meninggalkan anaknya bernama Ismail. Ismail ini sejarah mencatat kawin dengan suku Jurhum, dan dari sinilah lahir Adnan yang terusnya sampai kepada Abdul Muthalib, Abdullah, dan lahirlah Muhammad. Makanya dulu kalau datuk-datuk kita ini, kalau maulid ini baca Al-Barzanji, karena berjanji cerita ini. Ini ketua perti harus mensunahkan ini setiap maulid harus baca berjanji. Karena berjanji itu cerita maulid Nabi, ya kan? Ya, ada maulid ke? Mantap. Ya gitu kan? Harus disunahkan, sunnah muttaba'ah nih. Harus baca maulid berjanji. Karena dulu-dulu orang tak paham maulid, tak paham berjanji, jadi katanya ambil lamu-lamu aja, saya baca lagi cepet step. Karena tidak paham. Memang kalau kita tidak paham, memang jadi payah. Ya kan? Karena itu kata Nabi, ad-dunya mal'unah, dunia ini akan menyusahkan dan melaknat kita. Yang bisa membebaskan kita di laknat dunia ini apa? Aliman atau muta'alliman. Jadi ilmu ini penting. Jadi kalau ada orang kubu sebelah itu katanya berjanji ini bid'ah, nampak kali lah memang tak paham. Enggak? Nanti selesai kerjaan Ustaz Irwan lah tuh ngasih tahu mereka kan. Nah, Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Jadi kalau kita baca maulid berjanji itu khususnya pada bab 2 itu bercerita tentang siapa itu Nabi Muhammad SAW. Mengapa Said Al-Barzanji kok cerita tentang silsilah Nabi? Karena sejatinya ini mengkonter keraguan orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, jadi jelaslah sudah bahwa ternyata Nabi Muhammad itu menjadi Nabi dan Rasul bukan hanya persi Quran, tetapi juga persi agama samawi lainnya, termasuk ya dari Nasrani, ya juga Yahudi. Lalu Allah berfirman, memang orang Yahudi ini, orang Nasrani, ada yang mau ikut, ada yang tidak. Karena Allah tentu ingin mengabarkan kepada kita, tuh orang Yahudi nggak meyakini Muhammad sebagai Nabi, walaupun sudah ada bukti sejarahnya. Orang Nasrani nggak ngikut itu, katanya itu Nabi terakhir yang harusnya mereka imani, kok nggak mau, kok mereka membantah. Inilah ayat yang kita bacakan tadi. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna nabil haqq. Allah. Ulanglah, karena ayatnya salah perlu terbaca.
Grogi belum hilang nampaknya. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami bagi kitab, kata Allah. Ya, kitabnya Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Itu sejatinya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenal Muhammad itu sebagai nabi sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum. Tapi memang bahasa Allah fariqam minhum. Sebagian dari golongan mereka itu memang menyembunyikan kebenaran itu. Jadi sebagian memang tak mau beriman, sebagiannya tadi memang mau beriman. Seperti Waraqah bin Naufal, Bukhairah, nanti di Madinah ada Husain bin Salam yang akhirnya bernama Abdullah bin Salam, itu ya mengaku. Tetapi ya wa inna fariqam minhum, tapi sebagian dari mereka itu memang ada yang menyembunyikan kebenaran itu. Padahal sebenarnya mereka mengetahui. Adik-adik yang dirahmati Allah, jadi inilah setidaknya diskusi ringan kita tentang Maulid Nabi ini, yang kita ingin melihat versi lain bahwa kebenaran Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi bukan hanya versi Quran saja, tetapi juga ada versi Nasrani dan Yahudi. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami agama kita ini, insyaallah, amin. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.